di bawah perikop Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saya akan memberikan tema kecil dalam firman ini, yaitu pembaharuan iman. Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengar, bahkan yang melakukannya dalam kehidupannya. Marilah kita selalu menjadi orang-orang yang pelayan dan menjadi orang-orang yang benar-benar takut kepada Tuhan. Karena hidupmu sudah dipilih. Dulu hidupmu dalam kegelapan, marilah datang kepada Tuhan menuju kembali ke terang yang ajaib. Karena kita percaya bahwa kehidupan kita adalah berharga di mata Tuhan. Kita percaya bahwa hidupmu adalah berharga di mata Tuhan. Bawalah kehidupanmu dulu, hidupmu yang tidak taat, tidak setia, selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi lewat cara ini, marilah membawa kehidupanmu, marilah mengangkat hidupmu yang dulu melawan orang tua, mati sama orang tua, melawan dengan teman-temanmu yang tidak selalu mengenalkan Tuhan. Dengan cara ini, marilah membawa hidupmu untuk kembali kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adil dalam kehidupanmu. Ayat yang ke-9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Karena Tuhan sudah memilih hidupmu, jadilah hidupmu itu pakai untuk melayani orang-orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan, supaya mereka mengenal kebenaran Tuhan. Hidupmu dulu yang dalam kegelapan, marilah membawa ke dalam terang yang ajaib, supaya kamu menjadi beroleh kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Kita percaya bahwa ajaib firman yang mengatakan dalam Roma 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk kita. Marilah pada saat ini kita memohon kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan itu sudah merelakan dirinya di kayu salib dan kita berdosa. Marilah semua saudara-saudara, kita sadarkan semua dosa kita. Jika selama ini kita saling menyakiti antara sesama manusia kita, lewat cara ini marilah kita meminta pengampunan dari Tuhan, agar Tuhan bisa melayani kita, supaya bisa datang dan dapat Tuhan dengan penuh kerendahan. Kita percaya bahwa kehidupan kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Dan jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan karena kemewahan dunia, keindahan dunia, maka kamu di situ dia akan diperbudak dengan dosa. Tetapi kamu hanya ada di dunia ini cuma sementara, bukan selamanya. Datanglah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, ke Roh Kudus, agar Dia mengembalikan kamu dalam keadaan apapun. Karena kita percaya bahwa setiap kehidupan kita pertaruhkan dalam kehidupan Tuhan, bahwa kehidupan kita adalah sangat berharga di mata Tuhan. Saya percaya semua saudara-saudara berkenan, marilah kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, agar hidup kita yang lama menjadi baru kembali, karena akan menuju ke dalam terang yang ajaib. Itu saja firman yang saya sampaikan. Semoga Tuhan selalu berkati. Selamat reformasi, shalom untuk kita semua.